Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, happy resurrection day, Sunday ya. Hari Minggu Tuhan bangkit. Ya, resurrection, kebangkitan ya di hari Minggu. Saudara, puji Tuhan ya, bahwa Yesus, sama-sama katakan Yesus dibangkitkan karena pembenaran saya. Jadi kalau dikatakan segala dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa sini, masa depan, selama-lamanya, yaitu karena kebenaran, percaya kebenaran ya, kebenaran hadiah, kebenaran iman. Ya, saudara jangan digoyahkan sedikit pun juga. Karena ketika saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus, saudara memperoleh semua. Amin ya, karena Yesus bangkit. Dan itu kebenaran yang luar biasa. Kita adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sudah mati. Yang lama penghukuman, penghakiman, apalagi kematian sudah di belakang, 2000 tahun yang lalu. Yang sekarang adalah kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Ya, kita dibangkitkan karena Yesus disebutnya buah sulung, dibangkitkan. Ya, kita dibangkitkan bersama Yesus, ciptaan baru. Sama-sama sekali lagi ciptaan baru ya. Jadi jangan bimbang sedikit pun juga. Ya, karena kita terus dibuat menjadi indah. Ya, kita akan mulai dari bagaimana Yesus didatangi oleh Nikodemus. Ya, Nikodemus itu Farisi, pemimpin ya, pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus. Dia bertanya tentang hidup ya, hidup yang kekal. Gimana? Ya, Tuhan Yesus langsung menjawab dia, kamu harus born again. Nah, saudara, nanti kita akan lihat kaitannya dengan kita dilahirkan baru di dalam Kristus dengan kebangkitan. Ya, karena ada kebangkitan, kita memiliki lagi hubungan dengan Tuhan. Ya, artinya gini, manusia setelah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan, putus hubungan, sebenarnya hanya hidup karena jiwa dan tubuhnya aja yang mempengaruhi. Ya, rohnya mati, saudara. Putus hubungan dengan kehidupan Yesus atau Bapa. Dan kita dihidupkan lagi, ciptaan baru. Itu saya katakan sangat luar biasa, saudara. Amat sangat luar biasa. Ya, jadi lahir dari roh adalah roh. Sama-sama kan, lahir dari roh adalah roh. Kita dilahirkan kembali. Kan itu Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Walaupun Nikodemus kan hanya melihat secara alamiah, nggak ngerti. Emang saya udah tua gini harus masuk ke rahim ibu saya lagi, terus lahir lagi. Bercanda ngomong kayak begitu, saudara ya. Karena nggak paham. Ya, tapi Tuhan katakan kalau kamu lahir dari roh adalah roh. Lahir dari daging adalah daging. Ya, jadi ciptaan baru, sama-sama kanan, ciptaan baru yang tinggal di dalam kemah ini, tubuh ini. Katakan, saya adalah ciptaan baru. Ya, walaupun saudara gagal juga, salah juga, it is not me. Itu bukan saya, karena itu manusia lama yang sudah mati. Ya, bukan menyangkali, menyadari aja bahwa kesadaran kita adalah kesadaran ciptaan baru. Ya, jadi manusia itu ciptaan baru. Kalau kita bayangkan gimana? Tuhan menciptakan kita, manusia, Adam dan Hawa, dari permulaan di hari yang ke-6. Ya, hari penciptaan yang terakhir. Karena Tuhan sediakan semua dulu. Ya, sudah sediakan semua. Ciptaan yang terakhir dipersiapkan semua. Dia menyediakan segala sesuatu, penyediaan. Itu yang dikembalikan, saudara. Kalau saudara sebagai ciptaan baru, hidup dalam kebangkitan Kristus. Ya, jadi sudah disediakan. Hidup di dalam rest. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dimulai ya. Jangan mau lagi hidup dengan dicuri oleh iblis. Pencuri iblis hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, sadari benar. Ya, kalau dikembalikan lagi di bawah hukum Taurat, suruh makan lagi itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dicuri lagi, saudara. Persekutuannya dengan Bapa. Shekinah glorinya. Diciptakan sesuai segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya, the image of God. Nah, tapi dikembalikan oleh Yesus. Udah jatuh, aku datang.
supaya mereka beroleh hidup, mempunyai hidup. Sama-sama katakan hidup. Ya, ini hidup Zoe, hidup Kristus, hidup yang gak mati lagi, yang kekal. Berapa banyak orang Kristen gak percaya yang memiliki Zoe dalam hidupnya, kehidupan yang kekal, kehidupan Kristus. Roh, jadi gini ya, bagi saya kalau di Alkitab tulis roh, roh kecil, roh gede, ya roh, manunggal. Tetapi bukan berarti identitas kita tuh nggak ada gitu ya, hilang, bukan. Itulah yang nggak bisa, susah menjelaskannya ya. Tapi itulah ciptaan baru ya, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sama-sama katakan kelimpahan. Tuhan memakai kata-kata abundant ya, abundant, kelimpahan. Ya, mentok plafon. Saudara, kita harus bilang ini, amin Tuhan. Ya, hidup yang penuh Kristus gitu. Hidup Kristus sebenarnya. Ya, Roh Kudus itu penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, semangat hidup. Jangan main-main, saudara. Ya, artinya gini, ada orang, teman saya dulu, ya dia pernah juga datang ke GCB, bahkan melayani juga sekolah minggu. Ketika ketemu terakhir, ya, sehat, gimana kabarnya? Sehat-sehat. Ya, sehat-sehat ya. Wah, Pak Melki, saya mau mati aja katanya. Jangan ngomong tentang panjang umur atau apalagi kalau hari ulang tahunnya panjang umur. Jadi dia udah gak mau dia. Saya mau mati aja, saya udah doa tiap hari mau mati. Itu kontradiktif, saudara. Ya. Saudara, hati-hati itu kalau udah, kok pikirannya jadi begitu, saya mau mati aja gitu. Itu pencuri datang tuh, mencuri, membunuh, membinasa. Karena Yesus datang memberikan hidup dan merencanakan segala kelimpahan. Hidupnya apa? Hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera. Hidup yang penuh kasih karunia, kasih. Jalan-jalan penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Enggak Pak, saya ngalami banyak, terlalu tertekan, terlalu gini, terlalu gini. Ya kayak tadi kesaksian ya di film, video. Rasanya semua runtuh. Saudara, itu waktunya untuk kita bangkit. Ya, melihat. Ya, bahwa perkatakan Yesus itu datang supaya saya beroleh hidup. Katakan, saya beroleh hidup. Ya, bukan hidup bios itu. Bios apa ya? Bios hidup kayak tanaman juga hidup, anjing juga hidup, kucing juga hidup. Bukan, tapi Zoe. Nafas hidup Tuhan tuh, breath of God. Tuhan gak mengeluarkan napasnya untuk sia-sia gitu. Ya udah, asal hidup deh. Bukan, saudara. Ya, Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu seperti gembala yang agung, kan dia bilang ini, Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah hidup yang disebut berkelimpahan. Takkan kekurangan aku. Ya, kalau kita bilang, lihat itu bunga bakung di ladang. Tidak memintal, tidak membuat benang, memintal gitu jadi kain terus bikin. Tapi didandani oleh Bapa kita. Dia apa tuh? Dipelihara. Bukankah tubuh itu lebih penting dari pakaian? Jadi pakaian disediakan, terutamanya tubuh diberikan, tubuh berkualitas, saudara. Hidup berkualitas. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukan makanan yang gak dikasih, saudara. Tapi yang terpenting hidup berkualitas, tubuh berkualitas, itu dari Tuhan. Makanan di bawahnya pasti disediakan, minuman pasti disediakan, pakaian pasti disediakan. Makanya dikatakan jangan khawatir. Amin. Ya, katakan, saya memiliki hidup yang berkualitas. Berkualitas jenis apa, Pak? Jenis Kristus. Karena kita satu, kan? Kita udah belajar ya. Di kayu salib pertukaran itu membuat kita satu. Dosanya dosa kita, kebenaran Tuhan Yesus menjadi kebenaran kita. Satu. Mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus. Satu. Kualitas apa? Hidup kualitas Kristus. Roh Kristus ada dalam diri kita. Kan disebutnya roh Kristus. Manunggal. Nggak bisa dipisahkan lagi. Itulah kehidupan kekal. Ya. Jadi itu yang membuat Lucifer itu iblis dari awal, ketika dia dibuang duluan ke bumi,
Lihat Adam dan Hawa, hubungan yang begitu intim, begitu mesra dengan Bapa, dengan Tuhan, dia iri. Ya. Jadi manusia diperhatikan, hubungan yang luar biasa. Makanya dia mau hancurkan itu, putuskan. Ya, saudara, sebentar. Itu jangan mau lagi kita kehilangan itu, saudara. Ya. Ketika Adam jatuh, terjadi abuse gitu ya. Mestinya kan Adam disediakan semua, Hawa disediakan semua, hidup dengan kehormatan, dengan kasih, enjoy semua ciptaan. Jadi saudara juga jangan dibodohin. Tuhan menciptakan segalanya yang indah di seluruh bumi bahkan juga. Makanya disebut mewarisi dunia. Supaya kita mengenjoy gitu, menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Karena semua objek kasihnya itu adalah manusia. Oh, Pamelki enak aja. Mana buktinya? Buktinya dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Tuhan nggak ngutus malaikat, saudara. Atau salah seorang ciptaan di surga gitu. Dia kutus anaknya sendiri untuk mati. Ya, menderita dan mati. Passion of Christ. Passion, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Nilai saudara dan saya adalah transaksinya. Berapa transaksinya? Berapa nilai saudara dan saya? Seharga darah Yesus. Itu nilai transaksinya. Saudara dibeli dengan lunas, dibayar dengan apa? Dengan darah. Kita telah dibeli dan lunas dibayar. Kita milik Kristus. Keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Senilai itu, saya katakan senilai itu. Ya, jadi kalau dibilang enjoy semua ciptaan bukan abuse, saudara. Ini supaya kita tepat ya. Misalnya gini, wah kalau gitu enjoy, makan seenaknya gitu. Itu bukan enjoy, tapi abuse makanan. Abuse itu jadi abnormal gitu ya. Merusak apa? Merusak tubuh bait Allah ini. Atau misalnya merokok lah misalnya gitu. Itu mengabuse paru-parunya. Ya, tapi kita rest, dipelihara di dalam finish work. Ya Pak, tapi saya udah kepalang kecanduan ini, kecanduan itu yang buruk. Ketika saudara makan Kristus, menerima Kristus, ya, menikmati Kristus, menikmati kasih karunia, enjoy semua yang baik. Amin. Ya, jadi ketika sebaliknya ditipu sama iblis, kembali lagi makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, ya, knowledge of good and evil. Manusia itu jadi apa sih sebenarnya? Menjadi menjadi nggak bergantung sama Tuhan. Karena dia bilang gini, saya tahu sendiri, tahu yang baik yang jahat. Saya nggak butuh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menciptakan semua tersedia buat Adam dan Hawa, buat manusia. Manusia rohani, manusia rohani. Hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Shekinah glory, Shekinah glory. Ya, cuma Tuhan taruh satu pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Ya, ini mentes atau memberikan, ada kehendak bebas gitu, ada pilihan. Ada pilihan. Ya, dan ketika orang menjadi independen karena dosa, ya, menjadi memiliki self righteousness, ya kita menyadari sekarang kalau kita kembali lagi, ya, nggak mau hanya menerima supply Tuhan, maunya self righteousness, kebenaran diri, jatuh saudara, makan lagi tuh, ya. Makanya saya sering kali katakan bahwa, jadi gimana Pak? Kita semakin dewasa rohani, semakin bergantung dengan Tuhan. Sama-sama katakan semakin bergantung, bersandar kepada Tuhan. Saudara semakin menyadari bahwa saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan saudara jangan takut. Spirit things ini, bagian roh ini lebih nyata daripada sebenarnya dari yang fisik misalnya.
Bolpen ini. Bolpen ini kan kelihatan. Oh, kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Sebenarnya kelihatan ini, kalau tintanya habis, saya buang. Nggak lama juga hancur. Ya, sebenarnya kelihatan tuh rusak, saudara. Sebab benda yang diciptakan itu sebenarnya dari roh. Tuhan berkata, Allah adalah roh. Terang jadi, saudara. Jadi cakrawala, jadi. Ciptakan binatang, jadi. Tapi kan manusia yang jatuh, manusia daging, saudara. Manusia daging dan jiwa aja, dia dikuasai sama itu. Tetapi kita, ya, dihidupkan kembali, ciptaan baru. Yang connect, yang berhubungan dengan Tuhan. Yang tadinya hilang. Ya, jadi kita nggak jadi manusia yang bergantung sama jiwa dan tubuh tadi, yang dari tanah itu, dari debu tanah bahkan, yang hilang, tapi sebaliknya kita menjadi manusia ciptaan baru. Nah, ini yang kita lebih dalami ya malam hari ini. Ya, kita mulai lagi lihat dari kebangkitan itu. Makanya kita disebutnya kebangkitan bersama Kristus. Rohnya. Ya, dari 1 Korintus 15 ayat 20. Ya. Lihat ya, perhatikan ini. Karena ketika kita benar-benar paham, menyerap tentang kebangkitan ya. Ngomong-ngomong kan, kebangkitan Tuhan Yesus itu, saya jelasin dulu ya, itu disebutnya hari raya buah sulung, saudara. First fruit. Jadi waktu mati, Paskah kan? Passover, nanti kita lihat Passover ya. Kemudian unleavened bread, roti tidak beragi, kuburkan hari berikutnya. Hari ketiga first fruit, buah sulung. Jadi gini maksudnya, semua udah tertulis semua. Semua hari raya itu secara perjanjian lama itu sudah ada gitu. Dan orang Israel melihat seremonialnya, kita melihat sejatinya gitu. Melihat penggenapannya di dalam Yesus. Makanya dikatakan gini ya, tetapi yang benar ialah, nah, jadi yang gambaran bukan yang sebenarnya ya. Yang benar adalah apa? Yesus telah dibangkitkan. Sama-sama katakan, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah, ini first fruit. Ya, jadi 14 Nisan bulannya ya, tanggalnya bulannya 14 Nisan, Passover, Paskah, roti tidak beragi, 15, 16 buah sulung. Ya, bentar. Udah itu ya, tadi 20 ya. Orang-orang yang dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi ketika Yesus bangkit, dari gambaran hari raya itu buah sulung ya. 21. Sebab sama seperti maut telah datang karena satu orang manusia ya, karena Adam jatuh ke dalam dosa, makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Ketika dia makan, maut datang, dia mati. Saudara, anaknya Adam, keturunan Adam, Hawa mati. Makanya disebutnya mati. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus. Mati, bangkit. Sekarang saudara dan saya hidup nggak? Hidup. Hidup dengan proyek segala kelimpahan. Luar biasa ya, ini ayat luar biasa ini tentang kebangkitan. Dua-dua kita lihat dulu. Karena sama seperti semua orang telah mati. Nah, jadi semua orang mati. Siapa? Ya semua orang, termasuk kita tadinya. Dalam persekutuan dengan Adam. Betul ya, yang tadi saya katakan ya. Dalam persekutuan dengan Adam, karena semua keturunan Adam, nggak ada orang yang lolos dari keturunan Adam. Ya, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saudara, sebenarnya orang yang nggak terima Yesus itu orang mati semua. Pasti mati. Ya, orang mati. Saudara dan saya, ketika saudara menerima Yesus, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, menerima Yesus, lahir baru, ciptaan baru, dihidupkan kembali. Bagaimana bisa mati lagi, saudara? Nggak bisa. Sama-sama katakan nggak bisa. Saudara memiliki Zoe. Saudara memiliki hidup,
long life, hidup dengan kelimpahan. Di dalam Mazmur dikatakan, ya, dengan panjang umur ku kenyangkan. Jadi saudara yang menentukan mau bukan mati disebutnya juga, pulang atau apa tuh, tidur. Saudara harus pahami ini benar-benar, jangan mau digoyangkan oleh kepercayaan tradisi yang salah, saudara. Ya, penting sekali, penting. Ya, jadi pertama dia bangkit, jadi buah sulung. Ya. Nah, sebelum ayat 23 saya mau lihat kembali ke Nikodemus tadi ya, Yohanes 3 ayat 16-17. Lihat ya. Yesus tadi kan diberikan ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal, yang satu-satunya yang sangat dikasihi. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Sama ya. Saudara memberi hidup tidak binasa. Karena itu jangan sampai ya hari-hari ini saya sebutnya gini ya, gereja itu orang-orang Kristen itu banyak yang jadi bundir gitu, bunuh diri dong. Kalau berkata gini, keselamatan tuh bisa hilang loh. Saudara, bisa hilang keselamatan. Keselamatan nggak kekal. Sama aja bilang gitu. Sama aja sebenarnya kan bisa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ngomong nggak kekal ya gimana? Sama aja menghina karya Yesus sebenarnya. Padahal jelas-jelas ya. Tapi gimana Pak? Gini ya saudara, nih lampu ngadep saya nih, atau matahari gitu. Kita hadapi matahari. Matahari tetap bersinar nggak? Bersinar. Kehidupannya tetap nyata nggak? Nyata. Tapi orang membelakangi. Tetap bersinar nggak? Tetap. Tapi membelakangi. Bahasa saya itu menepis. Ya. Hidup berkelimpahan atau hidup Zoe di bumi ini. Kesehatan Kristus, kekayaan Kristus, pemeliharaan Kristus. Saya bukan menghakimi siapapun ya kalau saudara masih merasa hidupnya banyak kekurangan. Sebenarnya inilah waktunya berkata, enggak. Yesus sudah bangkit. Saya memiliki kekayaan Kristus, saya memiliki kesehatan Kristus, saya memiliki kehidupan Kristus. Dosa sudah dibayar, penalti atau apa tuh? Penalti itu denda, ya, denda akibat dosa. Dosa harus dibayar. Tuhan nggak bawa dosa itu taruh di bawah karpet gitu. Ya udah deh, karena gue mengasihi lu, gue taruh di bawah karpet. Enggak, Yesus itu bayar denda dari dosa itu adalah kematian. Dia bayar dengan nyawanya sendiri. Amin. Ya, sehingga kita dapat berkata gini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu bukan, jangan digoyangkan sedikit pun juga, saudara. Itu bagi saya itu jurus pamungkas. Jurus sakti, saudara. Saudara menghadapi apapun dalam kehidupan, saudara berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, saudara akan menjadi pewaris, saudara menerima kehidupan, saudara menerima kebenaran Kristus, kebenaran hadiah. Ya, bukan karena berbuat ini dan berbuat itu. Saya menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Saya itu reign in life. Kalau saudara reign in life, berkuasa dalam hidup, dosa tidak, kemiskinan tidak, apalagi penyakit tidak. Ya, tapi Pak, saya bangun gak enak nih, lemes. Kan saudara berkata lagi tetap, ada hidup kebangkitan dalam diri saya. Yang percaya katakan amin. Ya, jelas ya. Karena waktu pertukaran jelas yang diperiksa dombanya. Kita udah dengar hari Jumat juga ya, dombanya semua yang diperiksa. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Yesus sudah diperiksa. Imam-imam kepala, Farisi, orang Yahudi semua periksa. Herodes periksa, Pilatus periksa. Ya, bahkan kepala pasukan Romawi bilang sungguh dia orang benar. Yudas saja bilang, aku mengenalkan orang benar. Ya, enggak. Kalau murid-murid udah jelas. Paulus bilang dia tidak ada dosa dalam dirinya. Yohanes bilang dia tidak berbuat dosa. Yakobus bilang ya dosa tidak ada dalam dirinya.
Saudara mau apa lagi? Ya, korbannya sudah sempurna buat kita. Amin. Ya, jadi Injil bukan tentang apa yang kita kerjakan, tapi tentang yang telah dikerjakan. Dan ya, bukan tentang kamu harus melakukan ini dan itu. Bukan. Ya, kembali ya ke 1 Korintus 15. Sekarang ayat 23-nya. Jadi ayat 22 ya. Jadi kita udah dihidupkan kembali dengan persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus satu nih. Kalau bahasa saya gini. Tadinya kita anak Adam. Setelah anak Adam dosa. Ya makanya bilang, kamu mah keturunan darah tinggi atau keturunan penyakit jantung, gula darah, apalagi. Ya pokoknya ada yang kayak gitu-gitu kan. Alergi atau apa aja, ada aja. Oh iya benar, tapi kita sudah pindah. Bapak saya sekarang Yesus. Yesus lihat, ada gula darah nggak, ada penyakit jantung nggak, ada darah tinggi nggak, ada ginjal nggak, ada penyakit apalagi, prostat apalagi lah. Ya, mati muda atau apa lagi? Nggak ada. Ya demikian saya di bumi. Makanya dikatakan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Nah, sekarang kita lebih ke pusat lagi ya. First fruit. Sesudah itu, maaf, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ya, kita ini bicara apa waktu kedatangannya? Benar-benar tubuh kebangkitan. Kita sekarang masih di kemah ini kan. Tapi itu pun ditebus. Di tubuh kebangkitan langsung dalam sekejap mata diganti. Dalam 1 Korintus 15 di ayat-ayat bawahnya tentang diganti. Tapi kita nggak perlu lihat. Ya, biarin aja. Ya, tapi kita melihat ayat 26-nya. Ayat 26-nya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi musuh yang terakhir maut. Nah kalau sekarang kan kita masih dalam tubuh ini kan, kemah yang bisa dibongkar. Terakhir, tubuh kemuliaan. Ya, nggak bisa mati lagi, nggak bisa sakit lagi selama-lamanya. Nah, sekarang saudara kan udah dengar. Pastor Pin tadi sampaikan gini. Ini true story ya. Jadi ada di tahun berapa gitu, ada penjahat ya yang mau digantung, tapi memperoleh grasi atau memperoleh apa tuh? Memperoleh dari presiden apa? Pengampunan. Nah, grasi kan? Pengampunan dari presiden. Legal, karena ada undang-undangnya ada. Tetapi dia menolak. Nah, itulah kata-kata saya. Matahari tetap bersinar, kalau saudara baliki menolak. Ya. Saudara penjara sudah dibuka. Ya, hidangan sudah tersedia. Tapi mau keluar penjara aja nggak mau. Ya, dan takut sama terang karena udah kebiasaan hidup dalam gelap. Ya, itu orang-orang yang menolak dan benar-benar. Jadi akhirnya undang-undang berkata karena pilihan yang menolak atau menepis kasih ini nggak bisa dipaksa, saudara. Itu undang-undang ini apa kejadian benar. Nah sekarang saudara dan saya mendengar Kristus adalah our first fruit. Buah sulung kita. Hari raya buah sulung hari Minggu. Hari ini. Ya kalau di Israel hari Minggu tanggal dari 14, 15, 16 Nisan Paskah. Dari Paskah sampai perayaan buah sulung ya. Nah, kita kembali ke Paskah itu 10 tulah terakhir bicara tentang apa? Kematian anak-anak sulung. Ya kan? Tapi kalau orang Israel punya apa? Punya domba pengganti. Darahnya dilaburkan ke tiang pintu. Mana gambarnya, Mik? Ya, tiang pintu. Ada yang mati nggak yang di dalam rumah itu? Tuh, tiang pintu ya. Nggak ada yang mati. Ya ini gambaran Kristus kan? Buah sulung tidak ada yang mati, itu salib. Ya, jadi darah di doorpost atau di tiang-tiang pintu itu adalah gambaran salib. Ya, ketika Tuhan melihat salib, dia Passover. Sebenarnya dia masuk sehingga si malaikat maut itu nggak bisa masuk. Mau di dalamnya ketakutan kayak nggak ketakutan, mau sukacita, mau stres, tapi kalau ada darah,
Tidak bisa masuk, saudara. Dan mereka keluar dari rumah perbudakan. Kalau nggak mau keluar gimana? Ya tetap dalam perbudakan, saudara. Tapi kalau keluar gimana? Mazmur 105 ayat 37. Dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas. Kalau saudara keluar, saudara kaya raya. Ya, 430 tahun diperbudak oleh Mesir. Hari itu. Bayangin ya. Overnight berarti ya. Kemarin budak, besoknya orang merdeka dengan kaya raya. Membawa perak dan emas. Minta katanya, rampasi kembali. Orang Mesir harus bermurah hati, diubah hatinya tuh, nggak tahu udah gimana caranya. Ya, semua pikirannya dirubah sama Tuhan. Semua yang diminta dikasih. Berapa banyak Pak Melki? Ya kalau kita lihat gambarnya, mereka udah bikin lembu emas, udah dibuang sama Musa, dibakar karena bikin lembu emas, dari anting-anting semua. Masih bisa bikin kemah Musa. Uang dari mana budak itu semua? Ya dari sini, saudara. Segitu banyaknya emasnya. Segitu banyaknya ya hasil daripada anak domba yang disembelih itu. Anak domba kaki 4 loh, saudara. Betapa lebih besarnya lagi anak domba Paskah kita. Anak domba Allah. Yesus Kristus. Ya, tapi nggak pakai ya tapi, saudara. Ini udah tepat benar Paskah. Jam 3 sore imam habis sembeli anak domba, ya bilang, "Kula, it is finished, paid in full." Sudah dibayar lunas. Yesus teriak sebagai imam besar agung, "It is finished, kula, sudah selesai. Aku kaya, rela jadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu, bukan kami." Ya. Tapi Pak, percuma Pak, kalau kaya nggak sehat. Makanya dibilang, dari antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir, bahasa Indonesianya. No, none feeble. Tuh, feeble itu bicara apa? Bicara kaki yang kuat. Tegak semua, saudara. Mereka keluar, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau bayi, mau orang, semuanya memang budak kan. Lahir oek juga udah budak, saudara. Saya harus gambaran gitu, karena 430 tahun diperbudak orang Israel. Jadi orang Israel gerombolan. Kelompok terakhir ini 2-3 juta orang. Semua lahir sebagai budak. Termasuk Yosua, termasuk Kaleb. Kecuali Musa. Karena Musa dipersiapkan. Ya. Jadi ya dia tahu dia orang Ibrani, tapi dipelihara sama Ratu Firaun. Ya, istri Firaun. Tapi harus lari ke Midian. Ya, 40 tahun baru balik lagi. Ya, nggak ada satupun kakinya nggak kuat. Ya, feeble itu lemah. Saudara masih mengharapkan lemah? Dengan darah anak domba yang kita punya? Coba renungkan lagi. Anak domba kaki 4, domba Paskah, membuat mereka keluar dengan kaya dan dengan nggak ada yang lemah. Sekarang kita memiliki anak domba Paskah yang mati dan bangkit. Dan tadi dikatakan dalam persekutuan dengan Yesus, kita mulai hidup dan menyerahkan dengan segala kelimpahan. Ayo renungkan lagi. Ya. Dan bagi Tuhan, maut itu adalah musuh, enemy. Ya, makanya dikatakan tadi di 1 Korintus 15 ayat 26, musuh terakhir sudah dikalahkan, namanya maut. Ya, maut enemy, musuh Tuhan. Sebelum orang mati, sakit dulu, lemah, sakit, mati gitu. Kan biasanya gitu, karena orang bilang, "Wah, si itu meninggal, sakit apa?" Selalu gitu kan. Ya, sekarang Tuhan bilang, karena darah anak domba Paskah, karena kamu telah bangkit bersama Kristus, nggak ada satupun yang lemah. Kakinya semua bangkit semua, tegak semua. Nggak ada yang di kursi roda, nggak ada yang ditanduk. Pilih mana?
Pilih Kristus, amin. Ya, pilih Kristus. Makanya ketika Nikodemus tanya tentang hidup yang kekal, bagaimana, Tuhan cuma bilang gini, lahir dari roh, air dan roh. Saudara tuh. Ya. Jadi perayaan apa? Ayat 17 ya, sorry ya, sebab ini tadi Nikodemus ya, sebab Tuhan bilang Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi saudara, terima nggak lagi penghakiman, penghukuman? Ya enggak. Kalau orang Kristen masih terima penghakiman, penghukuman, dihukum sama Tuhan, apalagi digebuk sama Tuhan. Nanti celaka, oh itu Tuhan sayang. Anaknya mati muda, oh Tuhan sayang. Kalau sakit cancer, oh Tuhan sayang. Itu ditipu namanya saudara sama iblis. Ya. Udah jelas Tuhan menyelamatkannya. Kalau bahasa Ibraninya apa? Yesua, keselamatan itu. Yesus, kesehatan saya, kekayaan saya, kemakmuran saya, katakan. Amin. Ya, dan 21 ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa dan dalam dia kita dibenarkan. Oleh ya, ini kita udah sering dengar ya, pertukaran DKI salib. Tapi saya mau ceritakan tentang buah sulung sekarang. Tadi kan dilihat kebangkitan sebagai first fruit kan? Nah, kita lihat first fruit pada waktu perjanjian lama itu. First fruit, buah sulung, hari Minggu ya, perayaan buah sulung. Nah, ini dalam Imamat 23 ayat 10 sampai 12 saya bacakan ya. Berbicara kepada orang Israel ya, imam ya bicara, dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu akan menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama. Nah, first fruit dari jelai ini ya. Seberkas sebendel, gambarannya mana? Coba gambarannya. Gambar dulu, gambar. Supaya saudara dapat bayangan ya. Ini jelai ya. Seperti gini, kayak padi nih kan. Terus di bawah sebendel. Nah, begini. Dibundel gitu ya. Ini jelai nih. Ya, terus balik lagi ke ayatnya. Kamu harus membawa seberkasnya dari penuaianmu kepada imam. Nah, oleh imam dia apa? Ayat 11. Bundel itu. First fruit ya. Imam itu haruslah mengunjukkan. Nah, bahasa Indonesia mengunjukkan kayak gini kan, diunjukin, bukan ya. Bahasa Inggrisnya di wave. Sama-sama katakan wave. Di apa tuh? Dikibarkan gini ya, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Bilang berkas itu di hadapan Tuhan ya, supaya Tuhan berkenan akan kamu, dan imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Nah, lihat ya, Sabat jadi Jumat Paskah, Sabat Sabtu, sesudah Sabat ya Minggu. Ya, jadi benar ya, tadi Yesus dikatakan sebagai first fruit. Dilambaikan begini. Diterima kan sama Bapak? Diterima, saudara. Sama-sama kata diterima. Saudara, artinya diterima nggak? Diterima. Amin. Ya, 12. Ini yang luar biasa. Pada hari kamu mengunjukkan wave berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Nah, itu korbannya baru dikunjukkan begini, saudara, vertikal gitu. Domba bakaran, anak domba bakaran begini. Jadi yang tadi berkasnya di wave ke kiri ke kanan, anak dombanya diangkat ke atas ke bawah, diunjukkan. Bentuknya apa, saudara? Salib. Accepted, luar biasa ya. Jadi karena itu tadi juga dibilang hari Minggu juga ya, nah jadi salib kan, wave, diunjukkan dombanya ya, dan ini hari Minggu. Makanya kita start dari finish, start dari finish. Kita rest di hari Minggu, mendengar firman Tuhan seperti ini hari Minggu kan. Ini hari pertama untuk minggu kita ke depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis semuanya accepted. Semuanya udah di dalam berkat Yesus. Ya. Karena itu waktu Maria juga datang ke kubur ya, waktu dia mau merempah-rempahi tubuh ya, walaupun nggak masuk akal karena dia harus buka batunya, nggak tahu gimana.
Tapi pas dia sampai udah terguling kan? Ya. Yang pertama apa? Dia pertama nanya, Maria bilang dia pikir Yesus itu penunggu kebun, ya, penunggu taman. Tapi waktu Yesus katakan Maria, ya, memanggil namanya Rabuni, ya, dia jawab guru. Ya, dia lihat Yesus. Tapi nggak boleh disentuh dulu. Kenapa? Karena belum diunjukkan, dibawa kepada Bapa, saudara. Ya, dia naik dulu kepada Bapa, menyerahkan darahnya di apa tuh namanya, di ruang Maha Kudus yang sejati, yang kemah yang besar, yang mulia, kasih darah, diterima sama Tuhan, di dalam pelukan Bapa kembali, baru bisa disentuh lagi. Kan kemudian dia datang, nih periksa, colok tangannya, ya. Sebelumnya belum disentuh. Ya, dan sedikit kita tentang kubur, ya, bahwa batu itu gambaran hukum Taurat, malaikat gulingkan gini, bukan Yesus itu nggak bisa lewat, bisa, ya, buktinya apa tuh, kain kafannya itu tembus kan, kayak kepompong jadi gitu, keluar dengan tubuh kemuliaan. Ya, batu nggak bisa menghalangi tubuh kemuliaan lewat. Buat siapa? Buat kita bisa lihat bahwa kubur kosong, ya. Dan Yesus naik ke surga, ya. Jadi jelas, ya, sebagai first fruit, sebagai anak domba yang sudah disembelih, salib. Amin, ya. Dan di situ kita lihat, ya, kita domba milik Tuhan, yang Tuhan kenal dengan namanya. Ketika Yesus berkata Maria, ya, dia sebut nama, ya, dia lihat, ya, penebusnya, ya. Jadi domba dikenal by name, saudara, dikenal satu persatu dengan nama kita. Itulah kasih, ya. Kembali ke 1 Korintus 15 tadi, ayat 42-nya sekarang. Demikian pula lah halnya dengan kebangkitan orang mati. Ya, lihat nih, dengan kebangkitan orang mati. Kita dulu mati, sekarang bangkit, ya. Ditabur dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi ketika saudara bangkit bersama Kristus, bisa binasa lagi nggak? Nggak bisa. Satu, ya, ketidakbinasaan. 43, ditabur dalam kehinaan. Saudara mungkin dulu hidupnya terhina, masih pas sekarang. Bangkitkan saudara, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ya, kalau hidup kita dulu gelap, kemudian bicara apa? Terang, kemuliaan Kristus. Ya, saudara berkata, mulai berkata, enggak, saya dibangkitkan bersama Kristus dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dulu lemah, dibodoh-bodohin orang, dilemah, bla bla bla, bibi gagal. Dibangkitkan dalam kekuatan. Penyakit, lemah kan? Wah, katanya kamu sakit jantung. Wah, jantungnya lemah. Ah, ini begini, ini begitu. Kamu keturunan bapak kamu. Yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Dibangkitkan dalam kekuatan, saudara, ayatnya bilang gitu. Ya, ketidakbinasaan, kemuliaan, sama-sama katakan, ya, kekuatan. Semangat nggak kita? Semangat, saudara. Ya, hidup kita nggak lemah, semangat, saudara. Nggak kayak teman saya bilang, ya Pak, saya mau mati aja. Mati bener, saudara. Padahal umurnya jauh lebih muda dari saya. Nggak lama mati. Ya, saudara, nanti kalau udah banyak umurnya 120 tahun, Tuhan mau pulang, udah lihat tentang. Tapi saudara, dan saya ada generasi apa yang tidak akan pakai mati lagi, ya, menyambut Yesus kedatangannya kedua kali. Yang percaya katakan amin. Ya, rapture aja, ya, kapan aja bisa terjadi. Ya, bukankah sign atau tanda-tanda hari-hari ini sudah terjadi? Ya, kita lihat wabah, kan dulu mah wabah apa, ya, flu burung apa itu nggak seperti COVID-19, saudara. Nggak mencakup seluruh dunia. Kali ini seluruh dunia, kan, semuanya pakai masker. Ya, makanya disebut apa, COVID, ya. Dan perang, Ukraina tiba-tiba perang sama Rusia, dan deru-deru perang. Oh, nanti Korea Utara, nanti Cina, dan segala macam, ya. Kelaparan, krisis, ya, nilai uang itu apa, inflasi.
Jadi saudara, kelaparan bukan di negara-negara miskin, di Amerika saudara. Ya. Nah, tapi ketika kita melihat tanda-tanda di dunia di luar sana, Tuhan katakan apa? Lift up. Angkat mukamu, pandang Yesus. Ya, jangan pandang kematian, jangan pandang penghukuman, pandang kasih karunia. Amin. Ya. Untuk glorified body, ya kita pandang, ya segera kita diubah dalam sekejap mata. Ya. Nah, bagian terakhir ya, 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6, kita mau lihat gini. Ini supaya saudara dan saya benar-benar bulat. Ya, percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ya, ini lihat bagian terakhir, banyak orang ya kalau agama percaya bukan Yesus yang disalib Yudas, itu mau udah keblinger saudara ya. Kita baca aja lah firman ya. Sebab apa yang sangat penting, sama-sama katakan sangat penting, telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Kristus mati karena dosa-dosa kita. Semua nggak? Semua. Nah, 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Ya. Unleavened bread. Roti tidak beragi. Ya, hari rayanya. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Karena apa? Karena pembenaran kita. Roma, tuh ya, di Roma berapa? Roma 4 ayat 25 ya. Kita nggak usah baca. Pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi semua sesuai. Saudara jangan takut ya. Jadi gini, legal standingnya itu benar-benar akurat gitu. Kita nggak ngomong di awang-awang sebenarnya. Benar-benar real ini. Amin. 5. Bahwa ia telah menampakkan diri. Nah, ini saksi ya kepada Kefas, Petrus, sebenarnya kepada Maria sebelumnya kan. Jadi hanya yang percaya cuma Petrus sama Maria sebenarnya itu. Kefas ya Petrus sama Yohanes. Yohanes juga percaya karena dia ngelongok juga kan. Kefas itu Petrus. Kemudian kepada 12 muridnya. Ya, ke semua. Minggu depannya lagi kasih lihat. Kepada suami si Kleofas akhirnya kelihatan juga. Dia bangkit. Nah, 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang sekaligus. 500 saudara sekaligus. Berarti, dan dibilang ini, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Ya, waktu ditulis Korintus ini, ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal. Jadi kontroversi nggak ketika dia memberitakan bangkit itu masih susah karena tapi penulis Korintus ini Paulus ini bilang ada saksinya loh. Nah, kenapa kondisi situasi ini terjadi, saudara? Karena di Matius 28 bilang ini ketika Yesus bangkit kan prajurit-prajurit itu ngelapor kan, yang jagain kan pertama kuburnya dijagain karena imam bilang nanti katanya dia akan bangkit loh. Jadi mereka tuh sebenarnya dengar beritanya, ya daripada nanti dicuri itu lebih bahaya loh itu berita apa kalau dicuri sama muridnya terus bilang bangkit ini bahaya banget gitu ya daripada yang pertama waktu dia masih hidup. Itu rekayasa pikiran imam-imam. Nah tapi ketika prajurit-prajurit itu penjawaban itu sampaikan, mereka berunding ya. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Saudara pikir nggak? Kalau mereka harus sogok prajurit-prajurit itu, berarti sebenarnya mereka percaya kan? Mereka percaya loh, mereka tahu loh. Tahu dan percaya sebenarnya bahwa Yesus bangkit. Cuman jangan sampai kabar ini sampai kepada orang lain. Itu aja, tetap iri jadinya intinya. Tetap mafia nih agamawi ya. Ahli-ahli Taurat, imam-imam besar. Mereka sogok itu. Padahal prajurit bilang, mereka prajurit kaget kok ada malaikat duduk di batu, kosong kuburnya, kain kafannya ketinggal, mereka nggak lihat ada pencurian. Lanjut dulu, 13. Dan berkata, nih lihat ya,
Berarti apa nih? Berita hoax kan? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Hoax nggak ini? Hoax, saudara. Ya, inilah apa ya sebabnya ya. Kalau saudara sekarang hari ini bisa mengerti bahwa Yesus itu bangkit ya untuk pembenaran saudara, untuk saudara dan saya. Itu luar biasa. Orang Israel itu ayat 15 saya selesaiin deh ya. Dan mereka menerima uang itu. Jadi prajurit-prajurit terima kan uang sogokan dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Pesannya apa? Bilang malam-malam dicuri sama murid. Kalau benar-benar dicuri sama murid-murid malam-malam, perlu gak imam-imam itu menyogok pasukan? Ya nggak perlu, saudara. Mereka bilang ini, nggak mau tahu. Cari itu mayat. Susah nggak? Sebenarnya maksudnya bukan susah nggak. Maksud saya susah nggak nyari mayat? Atau sebaliknya, susah nggak nyimpen mayat? Susah, saudara. Pasti dapet gitu maksudnya. Kalau benar-benar dicuri. Tapi kan mereka tahu bahwa ini benar-benar tidak dicuri. Berarti mereka tahu. Karena mereka juga udah pernah dengar bahwa benar-benar Yesus bangkit. Tapi mereka menceritakan apa? Menceritakan berita hoax. Dan cerita ini tersiar di antara bangsa Yahudi, di antara orang Yahudi, sampai sekarang ini. Sampai Matius 28 ini. Sampai Injil itu ditulis. Sampai sekarang ini. Mereka nggak percaya Yesus Mesias. Saudara percaya. Tapi dengan berita hoax yang sudah terbongkar ini, saudara kan mestinya makin bulat percayanya. Amin. Sama-sama katakan. Ya, Yesus telah bangkit. Saya telah dibangkitkan bersama Kristus. Saya adalah ciptaan baru. Ya, memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Amin. Ya. Karena apa? Karena Yesus bangkit juga, dia accepted, diterima oleh Bapa. Darahnya dicurah, terima semua, diterima. It is finished, selesai semua. Saudara penerima. Sampai merinding, saudara. Luar biasa ya, luar biasa Tuhan Yesus. Ya, ini Paskah, perayaan Paskah ya, Resurrection Day yang luar biasa kita mendengar. Oke, saudara. Ya, kita sebelum nyaman, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wow, saya sudah mendengar berita ini, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara tadi sudah dengar ya, kita semua orang mati karena keturunan Adam. Tapi karena penebusan kebangkitan Kristus, kita dihidupkan kembali. Connect lagi dengan Bapa, hidup. Ya, rohnya hidup kembali. Karena aslinya kita adalah manusia roh. Tapi kalau mati, ya neraka udah, saudara. Tapi saudara berkata, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti saya berdoa, saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Saya memiliki hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Kualitas Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya. Dan kita melakukan ini terima sendiri dari Tuhan ya, bukan sebagai suatu kebiasaan,
tapi kita terima sendiri dari tangan Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah kerjakan luar biasa ya, kita sudah dengar luar biasa. Tepat, semuanya tepat, waktunya tepat, semuanya tepat ya. Dan Tuhan Yesus pada malam Tuhan diserahkan itu mengambil roti, mengucap berkat, saudara. Kayaknya ada berkat dan berkat ya, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, berkata inilah tubuhku, benar-benar makanan, darahku, benar-benar minuman, benar-benar benefit. Ya, kita discern mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukan supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Rest. Ya, ditikam, keluar air darah supaya dosa kita semua dihapus. Ya, taken away, dihapus masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Ya, dibakar. Maaf, dicambuk dulu ya, dicambuk. Saudara, singkap tulang-tulangnya semua. Pemazmur katakan sampai tulang-tulangnya tersingkap semua. Dia saya katakan menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita udah sembuh. Sudah sembuh. Ya. Dan dibakar seperti film di belakang, ya, jam 12 sampai jam 3 gelap. Penyakit tuh ya, kutuk, kematian, murka, penghukuman, semua seperti angin puyuh itu gelap, semua diserap habis oleh Yesus. Nggak ada yang tersisa buat saudara dan saya. Ya, kalau tersisa dia nggak bisa dibangkitkan, tapi dia bangkit. Ya, udah ada saksinya, kita udah dengar tadi. Ya, dan hoax, berita hoax nggak bisa menutupi kebenaran. Ya, tubuh Kristus kita sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya dalam kasihnya ya. Dan berkata Tuhan, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, ya, Zoe Life, Zoe Kosmos, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ya, seperti pohon Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan air tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good, sukses. Semua. Ya, kita makan daging Kristus. Kalau domba itu paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Kita makan juga roti mana dari surga, roti malaikat, roti pemenang disebutnya. Roti hidup mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan. Hukum tuh ya, ada legal standing yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, semua kutuk dari Adam, ya tadi keturunan Adam, kematian dari Adam sudah putus semua. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu yang manis. Ya saudara, sekelilingnya boleh gelap, pahit, tapi kita menerima yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa saudara. Ya, kita memiliki kuasa kebangkitan. Ya, hidup dalam kuasa kebangkitan. Dan sudah makan, Tuhan kata ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, untuk pengampunan segala dosa. Ya, dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan, tidak mungkin pernah ingat dosa dan kesalahan kita. Ya, tidak mungkin diinput. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, segala dosa diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya, sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ya, saya pewaris. Kita mewarisi Kanaan. Ya, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isi, kita tidak bangun, tidak isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, masa gunung, masa lembah. Ya, finansial, air tuh ya, gambaran finansial. Kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanam, tapi kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Itulah kelimpahan. Rest, kelimpahan. Ya, mewarisi dunia ini, mewarisi berkat Abraham. Ya, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Kelimpahan semua. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan akhir, latter rain. Kita hidup di waktu itu. Mewarisi apa lagi? Golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places.
berkat-berkat rohani di alam surgawi, ya, berisi karisma, karunia-karunia roh. Semua sudah dibayar, overpayment. Dengan kematian Yesus dan kebangkitannya, semua sudah lunas dibayar buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dan nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara bersyukur dan bersukacita. Ya, kita benar-benar bersyukur, bersukacita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ya, kita naikkan pujian kita.